Pada awalnya, Raden Roro Fitria Nur Utami adalah sebuah potret dari perjuangan dan kerja keras. Ia yang hanya gadis dari kota kecil berhasil menaklukkan ibu kota. Dari sekedar seorang disc joki dan model majalah, Roro sukses memikat hati produser. Layar sinetron dan film, panggung musik, serta presenter menggerek popularitasnya. Aktivitas Roro mulai menjadi sorotan media. Ia semakin candu kamera dan pandai menjaga eksistensi. Cerdik menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Lihai pula memanfaatkan situasi. Namun menyadari tak cukup bekal bersaing dengan artis bertalenta, Roro pilih jalan tak lazim, tebar sensasi. Dalam catatan selebritas yang rentang 2015 hingga 2017, statement dan pengakuannya memantik kontroversi. Ia mengaku menjalani ritual gaib dengan cara makan kembang. Ia menyebut memiliki kekayaan hampir 750 miliar rupiah. Memperlihatkan buku tabungan yang bersaldo 20 miliar rupiah. Dianugerahi gelar bangsawan, Kanjeng Raden Ayu Temenggung Nyai Roro Fitria, dan Datok Panglima Laksamana Wirhadiraja. Sebar-tebar gaya hidup ala kaum jet set dengan memamerkan sejumlah tunggangan supercar mewah. Lamborghini Aventador, Ferrari California, Porsche Boxster, Mercy C300, hingga sedan BMW seri 5281 Luxury. Bukannya kagum, publik justru dibuat terpana dan tak percaya. Bagaimana mungkin artis yang filmnya tak pernah booming dan lagunya jarang terdengar tiba-tiba saja menjalani kehidupan layaknya superstar yang bertabur kemewahan? Tanggal 14 Februari 2018, semua cerita hebat itu berubah menjadi cibiran dan gunjingan. Roro ditangkap polisi saat bertransaksi narkoba. Hasil penyidikan memastikannya menyimpan narkoba jenis sabu. Saat itu juga, sang Kanjeng Raden Ayu digelandang ke bilik tahanan. Satu persatu topengnya tersibak. Pengakuan kuasa hukum memastikan ia sudah mengkonsumsi narkoba dari setahun lalu. Karena Mbak Roro kan mungkin dosisnya udah tiap kali pakai dosisnya selalu bertambah gitu kan. Kalau Mbak Roro pengakuannya yang disampaikan ke saya sebagai kuasa hukum itu sebagai kayak semangat gitu, biar fresh, biar kayak istilahnya doping gitu ya, karena Mbak Roro kan juga aktivitasnya lumayan padat mulai pagi sampai pagi. Cinta Penelope, salah satu sahabat yang meyakini jika keterlibatan Roro karena salah dalam pergaulan. Cinta yang sudah berteman lama paham betul tabiat dan perangainya. Jadi ini yang membuat dia mungkin berteman dengan orang yang salah. Insya Allah besok aku ke tempat Roro, insya Allah. Cuma bisa mensupport, saya tahu itu tidak dari hatinya Roro. Gitu, karena Roro yang kita kenal selama ini tidak seperti itu. Roro itu orang yang smart. Roro cerdas, Roro baik, dan Roro buat saya kalau untuk soal pertemanan ini di luar sisi keartisannya ya. Kalau soal sisi pertemanan buat saya Roro orang yang sangat cerdas, baik, dan dia nggak akan melakukan hal bodoh lah, apalagi untuk dirinya sendiri. Suara lain datang dari Peter L. Pengacara asal Papua ini juga berkawan dekat dengan Roro, bahkan juga pernah bekerja sama dalam sejumlah kegiatan. Sebagai teman, Peter L. pernah mengingatkan Roro untuk mulai memperbaiki diri, termasuk mengurangi gimmick maupun sensasi, baik itu soal kekayaan dan penampilan. Aduh, dia tuh banyak gimmick sih. Intinya banyak gimmick aja dia. Ya udahlah, seperti yang kalian tahu itulah. Ya, saya juga sering sebagai teman, tetapi saya juga sering menasihati dia. Sebelumnya sering menasihati dia. Untuk gimmick-gimmick itu sering saya tegur loh, benar. Kalau Roro dengar benar nggak? Pasti ya. Saya kenal Roro, kenal ibunya, kenal dekat.
sebagai teman ya. Atas gaya hidupnya itu, pengacara yang naik daun saat menangani kasus prostitusi online khawatir Roro akan selalu berusaha tampil sempurna, padahal penuh kepalsuan. Jalan yang membawanya ke barang laknat. Dan sudah sering saya mengingatkan, betul kan Roro? Ingat nggak apa yang abang bilang sama kamu? Iya. Nanti tanya aja sama dia apa yang saya kasih tahu. Bak bola salju, efek kasus ini mengalir jauh. Publik mulai meragukan semua harta kekayaan dan gelar bangsawannya. Setelah menelusuri sejumlah aset miliknya serta keterlibatannya dalam penggunaan narkoba, selebritas yang kembali melakukan investigasi. Investigasi difokuskan dalam menyibak asal muasal sejumlah mobil mewah yang selama ini diklaim kepunyaannya. Sumber dekat selebritas yang membocorkan dari 5 jet darat yang acap dipakai, hanya 2 mobil yang tercatat atas nama dirinya. Yang pertama, sedan merek Porsche tipe Boxster 2.7 warna merah. Dikutip dari data kendaraan bermotor DKI Jakarta, mobil bernomor polisi B0020ROO ini sudah tidak membayar pajak 2 tahun terakhir. Jatuh tempo pajak tercatat tanggal 25 Februari 2015. Satu lagi mobil yang tercatat atas nama Roro Fitria adalah sedan merek BMW 328i keluaran tahun 2012. Mobil yang memakai nomor polisi B120ROF juga telah jatuh tempo bayar pajak semenjak 20 Desember 2014. Belakangan diketahui, sedan warna putih inilah satu-satunya kendaraan yang nangkring di garasi rumahnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adapun 3 jet darat super mewah, Lamborghini Aventador, Ferrari California, serta Mercy C300 yang juga pernah dipakai tak ditemukan datanya. Penelusuran selebritas yang menemukan fakta bahwa Lamborghini dan Ferrari yang pernah dibangga-banggakannya ternyata hanya mobil pinjaman. Selebritas yang menemukan showroom tempat Roro meminjam mobil ini tahun 2014 silam. Pemilik showroom membocorkan bahwa artis tanah air sering dijadikan brand ambassador, menyewa dan bahkan dipinjamkan mobil-mobil berharga mahal tersebut. Rata-rata sih kita dari dealer itu mengendorse sih. Mengendorse saat mereka keperluan untuk promo film, kemudian bikin YouTube channel gitu-gitu. Kalau untuk keperluan syuting biasanya mereka menyewa. Salah satu mobil yang sering digunakan saat syuting para artis ya jenisnya ini Porsche Cayman. Ini buatan Jerman, harganya kisaran 2.150 juta untuk brand new-nya 2018. Kira-kira dalamnya ya seperti ini. Ini salah satu mobil yang paling laris karena harganya memang untuk kalangan atas itu harganya relatif lebih masih terjangkau. Beberapa waktu lalu ada juga artis yang pakai unit mobil Rolls Royce buat promo mereka. Itu ini harga mobilnya kalau yang Ghost itu kisaran 6,8. Kalau yang ini yang terbaru nih, ini Phantom Metropolitan 2016 harganya di 30 miliar. Meski tak spesifik menyebut, showroom yang berada di Jakarta Utara itu memastikan bahwa Roro memang pernah mendatangi dan menyewa mobil kepada mereka. Dan bahkan ada yang sudah dibeli segala. Kalau masalah Roro, saya kurang tahu juga sih. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia mungkin pernah menyewa unit mobil untuk keperluan syuting atau promo film dia gitu. Tapi setahu saya sih Roro memang ada beberapa unit yang memang dia punya sendiri. Kalau plat mobil sih apa yang kita punya aja Mbak. Kalau misalnya memang unitnya sudah bekas kan otomatis udah ada plat nomor. Ya plat nomor itu aja yang dipakai.
nggak perlu diganti sih. Tapi saya kurang tahu juga kalau misalnya sudah di lokasi saat keperluan syuting atau promo film mereka mengganti, ya itu di luar sepengetahuan kita. Kontroversi lainnya adalah ihwal pemberian gelar Kanjeng Raden Ayu Tumenggung Nyai Roro Fitria yang disematkannya. Dalam catatan, ia menerima gelar ini dari Kanjeng Gusti Adipati Paku Alam Ingkang Jumeneng Kaping 9 Al-Hajj dari Keraton Mataram tahun 2017. Kontroversi pemberian gelar ini dijelaskan Sekjen Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Menurutnya, gelar yang diberikan kepada Roro adalah gelar kehormatan, bukan gelar kebangsawanan karena berdarah biru atau memiliki terah kerajaan. Kalau sampai orang di luar keraton atau kerabat itu mendapatkan gelar, maka pastinya gelar itu adalah gelar kehormatan. Ya, gelar kehormatan yang dianggap dia mempunyai jasa, ya, kepada keraton. Bisa saja itu jasanya mengenai budaya, bisa saja itu mengenai ilmu, atau bisa saja itu mengenai hal lain yang mengakibatkan bahwa keraton tersebut memberikan kehormatan, gelar kehormatan. Karena yang diberi itu belum tentu adalah kerabat. Sebagai Kanjeng Raden Ayu, kepada Roro sebenarnya sudah melekat tugas dan tanggung jawab, juga menjaga laku dan adat. Gelar itu bukan sesuatu yang abadi, bisa dicabut apalagi melakukan kesalahan yang melanggar hukum. Karenanya, atas kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya, gelar yang dilekatkan bisa segera diputihkan. Kalau ada orang yang sampai mendapatkan gelar kehormatan itu, makanya yang paling penting adalah menjaga nama baik. Manakala dia tidak bisa menjaga nama baik, ya pastinya itu gelar dicabut. Harus dicabut, dan sebagai konsekuensinya ya tidak boleh lagi memakai gelar tersebut. Pandangan lain disampaikan Prapto Yuwono, ahli sejarah Jawa. Dari semula ia tak kaget saat Roro Fitria yang tak memiliki garis keturunan Raja Mataram dianugerahi gelar bangsawan. Menurutnya, hal ini sudah berlangsung dari dahulu di Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo atau Surakarta. Seperti begini ya, saya kira orang awam pun, ya tanda kutip awam ini, apakah dia masih merasa turunan, ada garis betul kepada bangsawannya atau raja siapa, atau memang awam betul-betul awam ya, tidak ada kaitan dengan kebangsawanan ya, raja-raja Jawa misalnya. Dan ini juga terjadi, banyak orang awam yang dalam arti yang tidak ada keturunan pun itu kadang-kadang berminat ya, berminat untuk diberikan atau gelar begitu ya. Dan ini terjadi di yang saya tahu di dua keraton Jogja Solo ini ya, memang diberi kesempatan. Syarat pemberian gelar yang tak terlalu ketat dianggap sebagai pintu mendapatkan kehormatan tersebut. Tidak hanya artis tanah air, warga negara asing yang dianggap telah memberikan kontribusi pelestarian kesenian maupun tradisi keraton bisa saja mendapatkannya. Artis pun ada yang diberikan, dan itu memang bisa diurus. Ini orang awam yang benar ya, dalam arti siapapun boleh, bahkan orang luar negeri ada. Orang asing pun ada yang diberikan, itu atas inisiatif keraton karena dinilai telah memberikan kontribusi.